2 minggu kemudian, di dalam kebaktian bapaknya ini, bapak ini sudah biasanya kalau hari Minggu itu suka memberikan, ini Bapak Pendeta suka memberikan kesempatan kepada jemaatnya siapa kalau ada kesaksian untuk bersaksi. Di belakang sana ada seorang nenek. Dia maju ke depan, dia katakan saya mau bersaksi. Dia bersaksi begini, dua minggu yang lalu itu hari Sabtu, saya sudah putus asa. Saya hidup sendirian bertahun-tahun. Saya capek. Dan saya menghadapi segala persoalan kesulitan saya dengan hadapi saya sendiri. Sorry saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara dia katakan sampai pada titik terakhir saya mau bunuh diri. Nenek itu mengatakan saya sudah putus asa. Ngapain hidup ini sudah tua begini? Saya capek mengatasi urusan saya sendiri. Persoalan saya yang tidak dimengerti oleh tetangga. Persoalan saya yang tidak bisa ditolong oleh orang lain. Saya mau lebih baik mati aja. Saya mau bunuh diri. Pada hari itu saya mau bunuh diri. Ada seorang anak. Dia ketok pintu saya. Saya tidak mau buka, dia bilang. Saya pikir kesel saya. Dia lagi siap tali. Tali mau diikat untuk gantung diri. Tapi anak itu tadi dia kembali. Dia bilang itu orang yang bagi traktat. Dia ketok lagi pintu saya yang kedua kali. Dia ketok kedua kali, dia datang sama saya buka pintu dan itu anak kasihkan saya traktat. Saya pikir ini bosen ini. Setiap kali saya melihat traktat begini yang tidak ada gunanya ini. Juga ini traktat tidak akan menolong saya apa-apa. Tapi dia pikir-pikir, ya cobalah saya baca. Dia baca traktat itu saudara-saudara. Dia baca itu dan Roh Kudus bekerja. Traktat itu ternyata telah menghibur dia. Dan dia berpikir, tidak kebetulan pada saat dia akan membunuh diri. Tuhan mengirim seorang anak memberikan traktat ini, itu berarti Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Dan ibu ini, nenek ini tidak jadi bunuh diri saudara-saudara. Dia tidak jadi bunuh diri, talinya dia atur itu dia lempar. Dia katakan dalam dirinya sendiri, saudara-saudara, hadirin semua terheran-heran. Jemaat yang mendengarkan itu terheran-heran. Nenek, biasanya orang mau bunuh diri itu orang muda, yang patah hati, putus asa. Tapi nenek ini mau bunuh diri. Dia katakan, waktu saya mau bunuh diri, Tuhan memperhatikan mengirim seorang anak untuk mencegah saya, supaya saya jangan bunuh diri. Akhirnya saya bisa hadir di gereja ini. Karena ini gereja yang paling dekat rumahnya. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan. Hari itu, bapaknya sebagai seorang hamba Tuhan, setelah dia berkhotbah, setelah selesai kebaktian, dia turun pertama-tama dia cari anaknya, dia rangkul, dia nangis. Saya tidak tahu apa di dalam pikirannya. Mungkin dia berpikir, mahkota yang harus bapak yang dapatkan karena bapak yang selalu dengan anaknya berkeliling membagi traktat. Tetapi hari itu anaknya yang tidak mau dihalangi dengan hujan keras, tidak mau dihalangi dengan thunderstorm, dia tetap pergi. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa musician kita yang main musik dan penyanyi kita di sini, biar hujan, biar panas, mereka ada di sini melayani. Saudara-saudara, saya sangat menghargai pelayanan mereka. Karena itu tidak gampang saudara-saudara. Kecuali mereka sakit, mereka tidak bisa hadir, ada yang ganti. Kesetiaan itu yang Tuhan mau supaya kita semua mempunyai kesetiaan seperti itu. Saudara-saudara, biarlah kesaksian yang
sedikit yang kecil ini, kesaksian yang pendek ini bisa membangunkan saudara dan membangunkan saya. Karena tidak ada yang kebetulan dan saudara-saudara, kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan hanya 1 kali saja. Hujan lebat, tapi anak itu menunaikan tugasnya bagi Tuhan. Saudara, pada waktu saya menyiapkan firman ini, saya sungguh mendapat serangan iblis yang banyak. Sehingga saya tanya, Tuhan, ini kenapa? Apa ini firman begitu penting sehingga iblis tidak senang? Waktu Om Simon berangkat ke Indonesia, saya sakit batuk sampai saya 3 hari tidak bisa masuk kerja. Karena saya sudah batuk tidak bisa berhenti. Saya berdoa, Tuhan, saya harus menunaikan tugas saya ini. Karena semua pada pergi. Saya harus menyampaikan firman-Mu. Dan saudara-saudara, sudah itu saya sembuh. Saya sudah ada 2 minggu sudah berhenti batuk saya. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya tidak tahu kenapa, saya naik di sini sekarang ini saya bisa merasa ada gangguan di leher saya. Saudara-saudara, saya harap batuk ini tidak mengganggu saudara yang mendengarkan. Firman Tuhan hari ini yang saya akan sampaikan, saya beri satu judul, Yesus satu-satunya juru selamat. Jesus the only Savior. Untuk itu, ada 3 topik yang saya ingin bicarakan. Firman Tuhan ini sangat penting saudara-saudara. Pertama, Yesus menyelamatkan. Kedua, Yesus menyembuhkan. Ketiga, Yesus akan datang kembali. Saudara-saudara, Jesus saves, Jesus heals, and Jesus is coming again. Saudara-saudara, belakangan ini saudara melihat di televisi di mana saja saudara mendengarkan orang-orang Kristen mulai dingin. Hati orang Kristen mulai dingin. Saudara-saudara, karena banyak orang yang berkata, Jesus is not the only way to heaven. Banyak sekarang orang Kristen berpikir, asal berbuat baik bisa masuk surga. Saudara-saudara, kalau berbuat baik aja bisa masuk surga, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib dengan begitu siksa. Saudara-saudara, banyak orang Kristen sekarang ikut New Age. New Age mempunyai pendapat begini, semua agama boleh masuk surga asal berbuat baik. Mungkin karena terlalu banyak orang Kristen, perbuatannya tidak sebagai anak Allah, sehingga orang melihat, waduh kalau orang Kristen kayak gini, gue yang gak mau jadi Kristen.